Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di mana Anda berada, kembali lagi bersama channel kami ya teman-teman. Kali ini saya ada untuk garapan di Suprapit ya. Keluhannya hanya satu ya teman-teman. Setiap pagi ini motor selalu keluar bensin ya teman-teman. Ya. Sebelumnya mohon maaf ya, semoga teman-teman sehat walafiat semuanya ya. Untuk para pemula ataupun yang bagi pemula ya, untuk melihat tayangan yang ini, sepertinya supaya dia untuk tidak ini lagi ya teman-teman, kita harus memberikan solusinya bagaimana. Nah, hari ini di motor ini adalah keluhannya tidak ada keluhan apa-apa ya teman-teman, cuma intinya ada kebocoran dari karbu ya teman-teman, dari karbu, dari selangnya ini teman-teman, dari selang ini teman-teman ya. Ini selang ini. Nah, biasanya salah satu di bagian komponen itu ada yang aus ataupun ya ada yang terkikis gitu ya teman-teman. Biasanya atau ada yang menduga dari seal, atau ada yang menduga dari bautnya sudah nggak kencang gitu. Nah, hari ini untuk memberikan penjelasan dan solusinya pada teman-teman semua, semoga untuk para pemula dan teman-teman yang lagi sedang magang, semoga terbantu ya. Apabila kalian menemui salah satu kasus di motor apa aja ya, apabila ada kebocoran dari selang, itu kemungkinan dari salah satu karbu. Yuk ikutin video berikutnya ini untuk teman-teman semua. Yang saya maksud seperti ini ya teman-teman, selang ini. Nah, selang ini pada saat malam hari, pagi harinya itu banyak bensin yang tercecer ya di bawah keramik atau di keramik ini, tetapi motor tidak banjir, tidak apa, selalu kalau di sela atau di engkol itu selalu langsung gitu ya. Tidak ada gejala, tidak ada apa, cuma yang permasalahannya mencari perbaikannya dan solusinya. Apakah yang letak kerusakannya di mana, yang ini ya teman-teman. Yuk ikutin. Nah, di sini ini ada salah satu di bagian karbu ya teman-teman. Itu lihat ya teman-teman, karbunya juga sama. Nah, bocor ya teman-teman. Itu nah di sini, nah, kan di sini kan kotor ya teman-teman, kayak ngedap gitu, kayak ngembun ya, seperti kayak ngembun seperti ini, kayak gitu. Nah, yang keduanya, nah di sini bensinnya selalu keluar, padahal baut yang ya, baut di sininya padahal teman-teman ini sudah sangat kencang gitu ya. Apakah gejalanya di karetnya, apakah gejalanya di pelampungnya, apakah di mana ya teman-teman? Coba yuk kita lihat bersama, di manakah letak kesalahannya. Biasanya seperti ini, kalau nggak di kawat pelampung itu yang menjet ya, menjet pelampung, apakah di menjetnya ya, apakah di tomatis pelampung itu. Nah, biasanya kebanyakan di sekitar situlah ya teman-teman. Yuk ikutin ya teman-teman, manakah yang sudah haus. Oke teman-teman, pertama teman-teman copot capnya ya teman-teman. Nah, di sini ya, lalu selang ini, selang ini jangan sampai bocor ya teman-teman. Kalau bocor dia sering mengeluarkan air ya. Ini di sini uapnya. Nah, kita ganti ya teman-teman selangnya. Yang kedua teman-teman, copot yang bagian baut filter ya, yang baut jalur ke filter untuk lehernya.
3 bodinya teman-teman. Nih. Out karbunya. Setelah ini jangan lupa ya teman-teman, selang untuk bensin copot. Ya teman-teman. Nah untuk selang bensin ya teman-teman, copot dulu sebelum nyopot karburator ya teman-teman. Nah copotnya caranya seperti ini aja teman-teman. Bisa teman-teman dari baut ini bisa. Nah, kalau agak susah biasanya agak takutnya patah ya teman-teman. Kalau enggak ini patah dia. Kalau enggak terlalu lama dia biasanya patah. Saya gini aja. Nah, teman-teman colok. Nah, itu teman-teman. Jadi untuk karbu ini ya teman-teman, biasanya di bagian salah satu komponen itu, di bagian karet itu sudah menipis kemungkinan ya, karena si bensin dan motor pun tidak banjir teman-teman. Setiap di engkol di selah selalu hidup langsung gitu teman-teman. Biasanya kan ada yang lama gitu kan ya, ini enggak, karena masalahnya enggak banjir, posisinya bukan banjirnya, bukan ke larinya bukan ke busi ya teman-teman, ataupun ngebalik gitu, karena uapnya ini stabil untuk uapnya. Mungkin kalau di situ yang biasanya yang agak susah itu, nah dari uap itu kemasukan air biasanya itu ada embun gitu, kenang embun yang lama itu biasanya teman-teman. Nah, maksud saya di sini teman-teman. Biasanya untuk karbu di tipe-tipe motor tipe Cab ini, baut yang di sininya ini yang sudah dol dalamnya. Tetapi di ujung sana biasanya, coba ya, saya lihat coba di ujung sana ataupun sudah nggak nyampe ya. Nah, di sini kan takut ngarat, baut ini juga bisa ngarat nih. Kalau ngarat istilahnya tidak apa istilahnya lubangnya itu tidak nyampe, nah terjadilah di kebocoran di selang ini. Tetapi kalau misalkan ini rapat atau masih bagus, nah berarti ada dua kemungkinan. Salah satu di bagian pentomatis ini ya, pentomatis pelampung ya teman-teman, kalau saya sebut pentomatis pelampung ya. Oke, situ teman-teman ya, ini sekalian kita servis ya teman-teman, coba cek kembali ini semua segala sesuatunya. Oke, kita buang dulu teman-teman bensinnya teman-teman ya, masih ada ya. Nah untuk di sini ya teman-teman nih, lubang ini ya teman-teman. Nah lubang ini teman-teman, jangan sampai selang itu pecah teman-teman. Apabila selang di dalam di salah satu di karbu di atas ini pecah,
dia suatu saat kalau pada saat dicuci ataupun kena air hujan ya, dia masuk ke sini. Nah, itu akan terjadi motor ngeberbet ya teman-teman. Ngeberbet alias tidak hidup gitu. Ya. Oke, teman-teman. Untuk di Suprapit ini bautnya ada dua teman-teman ya. Untuk baut untuk mencopot pelampung. Nah, ini ada dua, satu dua. Nah, untuk di fuse antara untuk kompresi dan tenaga ataupun supaya motor ini tidak berbet. Nah, di sini teman-teman, di sini ada spare otomatis ya. Istilahnya pengatur langsam di sini ya. Supaya angin itu tidak mampet. Di sini ada juga nih ya. Teman-teman jangan lupa dibersihkan ya. Kalau tidak bersihkan ya itu tadi mampet. Karena ini jalurnya ke sini teman-teman. Larinya ke sini angin, ini jalur angin teman-teman. Kalau anginnya mampet, otomatis dia motor berbet alias tidak langsam ya teman-teman. Pokoknya motor kalau ininya keadaan kotor ya teman-teman. Kalau ininya keadaan kotor, dia motor pasti tidak langsam nih. Ini satu, ini untuk baut. Nah, ini yang baut dua, ini yang kecil ya teman-teman. Ini untuk angin kelangsaman apabila di sini ada kekotoran masuk ataupun mampet, dia pasti motor tidak stabil atau ngeberbet atau nembak ya teman-teman. Di sini posisinya alias tidak langsam ya, tidak stabil langsamnya. Teman-teman jangan sampai tidak dibersihkan ya, harus dibersihkan. Yang kedua untuk pelampungnya ini baut pelampung ada dua ya teman-teman. Kita copot semua, 1, 2, 3, 4 kita copot semua ya. Nah, tidak perlu menjet-menjetnya teman, setelan angin ataupun setelan langsam ya, copot semua, dibersihkan gitu. Ini cara menyervis karbu yang baik ya. Dan terus yang di sini filter oli. Nah, di sini penting juga ya teman-teman. Di sini penting juga. Ini copot ya, kalian copot juga supaya kenapa? Nah, ini di dasarnya biasanya ada kerak ya, kerak apabila keraknya banyak gitu ya, dia akan naik karena ini sistemnya ngompak narik gitu ya teman-teman. Nah, namanya bensin kan dari tangki kan di sini masuk tangki. Nah, disaring di sini biasanya kalau banyak kotoran itu kan ada penyaringnya nih ya teman-teman. Nah, belum bisa naik atas. Nah, siapa tahu kalau udah banyak otomatis menghambat keluarnya bensin dari tangki yang masuk ke karbu itu sumbat gitu teman-teman ya. Nah teman-teman, tuh ya kita kasih tahu. Nah teman-teman, tuh ya kita kasih tahu di sini ya, jelas ya teman-teman. Agak ngarat teman-teman, tuh ngaratnya banyak. Jadi ini udah full ya teman-teman, baut yang ini, baut yang di sini sudah nggak selek ya teman-teman, ataupun nggak dol, masih rapat. Buktinya di sini masih mentok tuh ya. Nah terus di mana bensin yang keluar dari selang ini? Nah, letak kesalahannya ada di sini teman-teman ya. Kita akan lihat dulu di main jetnya apakah yang bocor. Biasanya kan ini kan main teman-teman ya, main caranya seperti ini nih. Istilahnya berfungsinya, dia kalau diisi dari tangki kan naik gitu, turun truk lampung sini. Kalau nampung dia lampungnya penuh bensin, dia naik situ tutup truk ya. Nah, gitu. Kadang kalau kenapa bensinnya sampai bocor gitu teman-teman, dari selang yang tadi, dari selang yang ini ya teman-teman. Kenapa? Karena kalau bensin banyak di sini teman-teman, nah ini dia ngangkat seperti itu. Kenapa ngangkat?
masih bocor, padahal ininya bagus gitu teman-teman. Nah, jadi istilahnya ini letak kerusakannya ada di gimana gitu ya. Nah, kita akan ngasih info buat teman-teman semua ya, biar teman-teman tahu. Kecuali yang injection ya nggak ada. Pokoknya intinya yang karbo ya teman-teman. Pasti penyakitnya ya, kalau yang menduga semua ada di seal sini ya teman-teman. Menduganya ada di seal sini bocornya. Padahal bukan gitu ya teman-teman. Bukan. Nah, di sini kan ada 2 tuh benjet nih. Dan sini juga ada nih teman-teman. Nah, ini kan buka tutup sistemnya teman-teman. Nah, terus di sini kan ada sepi atau pin ya. Pin penutup otomatis yang pelampung ya teman-teman. Jadi naik turun gitu. Apabila dia dipasang ataupun masuk bensin, dia naik pelampungnya gitu. Nah, otomatis atasnya nutup gitu teman-teman. Jadi kalau nggak nutup bocornya, nah larinya di sini teman-teman. Bensinnya lari ke sini gitu. Kalau dia nggak nutup gini, ada kebocoran di sininya ya teman-teman. Jadi kalau udah penuh dia nutup gitu. Jadi bensin nggak masuk lagi teman-teman. Masuknya sedikit, bila dipakai masuk lagi gitu. Dipakai masuk lagi. Dipakai masuk gitu teman-teman. Ya, kita lihat nih. Jadi kerusakannya ya teman-teman, yang sebenarnya motor seperti yang di karbu semua. Tes tuh ya teman-teman. Kan ada lubang tuh teman-teman. Ini nih. Nah, ini pin ini ya. Pin ini teman-teman nih. Copot aja teman-temannya. Ini yang di kenapa Mas kok ininya pelampungnya bukan yang bocor pelampungnya? Enggak teman-teman, enggak bocor. Kalau bocor lampunya di sini di dalam banyak bensinnya teman-teman. Tapi ini enggak ada gitu. Nah, letak kesalahannya. Ini kan di sini ya teman-teman masuknya. Ini kan lubang tuh, ya. Lubang. Jadi lubang tuh fungsinya buat ngurangin bensin gitu teman-teman. Bensin kan dari sini teman-teman ini. Tet. Kan lari di sini. Ya, terus kalau dia kan nutup sini, thread ngisi kan di sini teman-teman, diisi, ya, terus diisi, ya, diisi teman-teman ya, diisi melalui sini ya teman-teman. Nih lubang ini keluar bensinnya ya, di sini nih bensinnya kan, terus jalan ya kan naik kan, tuh ya naik ke sini. Isinya dari sini teman-teman, dari atas gini set gitu teman-teman. Oh, isinya dari sini teman-teman nih, dari lubang ini isi naik dia ke sini teman-teman. Nih naik ke sini, turun di sini teman-teman. Turun ya, turunnya di sini. Apabila kalau di sini udah penuh teman-teman ya, udah penuh, nah si pelampung ini naik nutup gitu, plek gitu ya, nutup di situ ya. Sistem pengisiannya dari sini, bensin ini kan dari tangki ini teman-teman, tangki diisi ke sini, lari di sini lubang sini teman-teman. Lubang sini menuju ke sini ya, menuju ke sini. Nah, dari sini lari ke sini. Nah, yang tadi yang tutup ini teman-teman. Mana? Nih. Yang tutup ini teman-teman. Nah, nutup gini. Ini pengunci sistemnya teman-teman. Jadi sistemnya pengunci ya. Pengunci untuk bensin, penutup dari tangki ya teman-teman. Apabila udah penuh di sini ya, di pelampung ataupun di mangkok pelampung ini udah penuh, dia yang nutup otomatis adalah yang ini di pelampung yang nutup otomatis. Nah, otomatis yang ini dia ngunci ke sana ses. Nah,
Letak kesalahannya di mana? Kok ini sampai bocor di sini? Nah, kalau bocornya di sini larinya, nah, kalau itunya tidak otomatisnya tidak nutup ya teman-teman ya, tidak nutup di sini ya teman-teman. Nih lubang yang tadi ya teman-teman. Nah, otomatis nggak nutup, nggak ngunci. Nah, larinya ke sini teman-teman, ke atas. Larinya ke sini, ngelewatin ini gitu. Makanya bocor dari sini. Gitu teman-teman. Karena posisinya yang tadinya ini, yang tadi bocor di sini. Kok kenapa Mas ininya bocor? Bisa terjadi bocor kayak itu. Dari ini kan ada, nah teman-teman di sini. Nah di sini teman-teman, ini yang hitam ini ya. Nih yang hitam teman-teman. Ini jelas nggak teman-teman? Nah ini yang hitam. Yang hitam ini kan karet teman-teman. Nah ini sudah menipis ya teman-teman, sudah menipis diartikan sudah kalau besi ya terkikis, karena ini karet jadi tuh ya meruncing teman-teman, jadi bocor di sini, jadi nggak nutup gitu ya. Oke, kita ya solusinya ya teman-teman ya, soalnya kan kalau ganti yang satu kayak gini nggak ada, jadi harus satu paket sama main jetnya, kalau enggaknya ya nyari yang bekas-bekas yang nggak masalah, itu masih bagus. Solusi saya sih sebenarnya jangan yang bekas-bekas ya, harus yang bagus ya, kalau nggak yang bekasan orang gitu kan, yang biasanya ada yang menjet itu yang dipakai gitu. Oke teman-teman, nah, permasalahannya ada di sini ya teman-teman. Untuk motor yang sering bocor yang ngebes, kalau pada malam hari sampai pagi hari keluar bensin dari sini ya, takut dari bodi itu enggak, biasanya dari sini. Oke, gitu aja ya teman-teman atas penjelasan hari ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Mungkin untuk pemasangannya nggak saya videokan ya teman-teman, mungkin video teman-teman sudah tahu semualah caranya. Nah, cara menyervisnya seperti ini cara menservis yang baik. Usahakan teman-teman pakai carbo cleanernya Mega Cool ya, Mega Cool atau Mega Tool ya. Mega Cool itu karena dia sangat bagus ya teman-teman. Engine apa istilahnya, carbo cleanernya tuh panas gitu. Kalau yang panas itu yang bagus, jadi ke karat-karat yang kerak-kerak tuh dia mengelupas semua teman-teman. Oke ya. Cuci bersih semua teman-teman, jangan sampai ada yang tersisa kotorannya, biar bagus ya. Embun kayak gini teman-teman tuh, embun. Kita cepot ya teman-teman, nih ya. Dan ya, dari sini larinya. Oke. Biar agak bersih, cleaner teman-teman ya. Ini yang akan membersihkan suatu barang kita.
Oke ya, nih usahakan teman-teman, ini kan ada keraknya nih, keraknya bersihin dulu ya teman-teman. Nah, pakai besit boleh, cleaner boleh, yang lebih bagus cleaner ya teman-teman ya. Nih saya untuk pakai cleanernya Karbu Cleaner Mega Cool ya, ini sangat bagus. Panas dia, panas itu berarti kekeras rontok semua teman-teman, gitu bedanya. Oh lihat teman-teman, oh. Oke guys, inilah ya guys. Oke teman-teman, ini peralatannya, perangkat untuk pip karburator ya teman-teman. Ini rumah pelampung ya, ini pelampungnya. Jadi sistemnya kayak gini teman-teman ya. Kalau ini turun, kalau udah terisi itu naik, dia nutup. Nah di sini saya punya dua nih teman-teman. Ini yang lama ya, yang lama ini. Nah ini kan teman-teman nih, yang hitam ini karet teman-teman, karet. Nah si karet ini sudah terkikis ya, tergenting gitu ya teman-teman. Tergenting itu maksudnya istilahnya sudah aus karetnya. Jadi begitu nutup di sini teman-teman, nah di dalam sini ya, di dalam sini cet gitu ya, jadi dia longgar gitu, maka bensin lah turun, akhirnya masuk ke sini gitu. Kalau udah penuh dia nggak tampung, tetap ininya pelampungnya nggak nutup. Jadi nah, karena bocor, lari ke sini lalu ke sana larinya, ngembut ngedap gitu. Nah, kalau yang baru ini saya udah sediakannya dua ya tuh. Nah, ini masih rapih ya teman-teman. Kalau ini udah genting gitu ya, nggak kelihatan ya teman-teman ya, seperti ini. Ini teman-teman ada dua ya. Kelihatan teman-teman ya, karetnya masih bagus teman-teman yang satunya. Nah, ini saya ganti yang baru teman-teman ya. Saya simpan ini, pakai yang ini gitu ya teman-teman. Fungsinya di sini teman-teman gitu ya. Yes. Kan di sininya juga ada otomatisnya teman-teman, otomatis ini tuh main tuh kan. Tuh. Sini. Nah, di sini juga. Nah, ini udah lemah. Udah lemah ya teman-teman. Per ini nih teman-teman, udah lemah teman, nggak nonjok. Kalau ini masih keras. Oh gitu ya teman ya. Kita pakai yang ini teman-teman. Kita masukkan sini teman-teman ya, masukkan sini lubang. Saya pasin teman-teman, jangan sampai nggak pas. Lalu pasang sepi ataupun selongsongnya. Sistemnya kayak gini teman-teman ya tuh. Kalau dia udah penuh isi bensin sama ini, bensinnya penuh, dia naik gitu, tek tek
gitu ya teman-teman, nutup ini ya. Jadi terjadi kebocorannya adalah fungsinya yang tadi itu, permasalahannya yang di otomatis pelampungnya gitu ya, pin namanya. Maka sering terjadi bensin kebocoran dari sini, yang sering pokoknya intinya yang karbu, khususnya tipe yang karbu itu ya, kalau ada yang rembes-rembes dari selang ini, nah, dari situ ya teman-teman. Kalau ada yang diganti pelampung katanya nggak bakalan sembuh teman-teman, itu pelampungnya bocor ini begini gitu, banyak yang nanya seperti itu kan ya. Jadi ya seperti itu ya teman-teman, jangan sampai kalau teman-teman kalau ada kebocoran dari sini sering rembes gitu ya teman-teman, nggak banyak rembes seret-seret gitu, nggak bocor. Tapi kalau bocornya netesnya banyak, berarti ininya udah jebol gitu teman-teman. Nah karet ini jadi nggak main di sininya nih, ini per ini nggak main tuh, ini nggak main teman-teman, sini nggak main nih itu ya. Oke, sekian dari kami ya teman-teman, atas video yang kami tutorialkan ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang pemula ataupun masih yang magang. Kali ini sekian ya, sekian dulu dan terima kasih atas video yang kami buat. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.